أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة حفص ويعقوب والكساء والورش ومعمر. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. الكساء ما أغنى عنه ماله وما كسب. الورش ما أغنى عنه ماله وما كسب. عند الكسائي سيصلي نارا ذات لهب. عند الورش سيصلى نارا ذات لهب. الثاني سيصلى نارا ذات لهب. عند الجمهور وامرأته حمالة الحطب. عند حفص وامرأته حمالة الحطب. Dari yang lainnya disebarkan. Muhammad melaksanakan demikian, Muhammad fa'ala kada, Muhammad fa'ala kada. Ini tamsyibi namimah, memecah belah, mengambil khabar disebarkan dengan tujuan mengucilkan Nabi Muhammad. Dan ini tafsir yang kedua. Dan tafsir yang kedua ini diriwayatkan oleh Qatadah dan juga diriwayatkan oleh Mujahid. Adapun tafsir yang pertama Mujahid diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sanad haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman haddatsana Sufyan an Abi Najih an Mujahid an Ibni Abi Najih an Mujahid. Wa mra'atuhu hamalatul hatab, kata Mujahid, kana tamsi bin namimah. Maka ini sanad yang pertama kepada Mujahid. Dan juga datang dari riwayat yang lain dari jalan Mujahid yang semua sanadnya bertumpu kepada Ibnu Abi Najih an Mujahid. Dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Dan jalan yang berikutnya dari Sufyan, dari Mansur an Mujahid. Dan jalan yang lainnya dari Waraqah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Kesimpulannya, sanad-sanad yang datang kepada Mujahid dari dua jalan. Pertama dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Dan yang kedua dari Mansur, dari Mujahid. Maka sanad ini kepada Mujahid sanad yang sahih. Pertama, periwayatan Ibnu Abi Najih dari Mujahid, meskipun diakui bahwa Ibnu Abi Najih, rawi yang thiqah ini, tidak mendengar dari Mujahid, namun dia mengambil kitab Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Dan Al-Qasim Ibnu Abi Bazah rawi yang thiqah. Sehingga para ulama melihat bahwa periwayatan Ibnu Abi Najih dari Mujahid perantaranya adalah Qasim Ibnu Abi Bazah dan dia thiqah. Maka kalau begitu disahihkan riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid karena wasithah di antaranya Al-Qasim Ibnu Abi Bazah diketahui dan dia thiqah. Maka ini nas datang dari Ibnu Hibban, di mana beliau mengatakan lam yasma at-tafsira min Mujahid ghairal Qasim Ibnu Abi Bazah wa akhadha al-Hakam wa Laits wa Ibnu Abi Najih wa Ibnu Jurayd wa Ibnu Uyainah kitabahu wa lam yasma'u min Mujahid. Maka di sini diketahui bahwa Al-Qasim Ibnu Abi Bazah yang thiqah itu perantara antara Mujahid dengan yang lainnya, seperti Ibnu Abi Najih, bahkan dari Ibnu Uyainah, dari Laits Ibnu Sa'ad, itu semuanya mengambil kitab Al-Qasim Ibnu Abi Bazah.
dari Mujahid. Maka sanad ini sahih kepada Mujahid dari jalan Ibnu Abi Najih. Dan yang kedua datang dari Mansur, dan Mansur Ibnul Mu'tamir, maka dia muhaddis yang siqah. Maka ke Mujahid jalannya datang dari dua jalan sahih. Maka asar Mujahid sahih, mengatakan kanat tamshi bin namimah. Makna dari hamalatul hatab atau hamalatul hatab, kanat hiya tamshi bin namimah. Dan sanad yang kedua dari ucapan yang kedua adalah dari Qatadah. Dan jalan dari Qatadah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari dua jalan. Pertama jalan yang ma'ruf, Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid wa huwa ibnu Zurai', haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah an Qatadah. Dikatakan wa imra'atuhu hammalatul hatab ay kanat tanqulul ahadits min ba'din nas ila ba'din. Bahwa dulu dia mengambil berita-berita disebarkan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Maka sanad ini sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Dan begitupun jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibni Abdul A'la, haddatsana Ibnu Tsaur an Ma'mar an Qatadah. Berkata Qatadah, kanat tahtubul kalam wa tamshi bin namimah. Bahwa dia dulu melaksanakan an-namimah. Maka di sini periwayatan Ma'mar dari Qatadah dipermasalahkan sebagian ulama sayyi'ul hifdz, kata Daruqutni. Namun wallahu a'lam, karena periwayatan Ma'mar dari Qatadah ma'ruf dan banyak. Yang jelas ucapan Qatadah sahih dari jalan yang pertama, dan ini pun bisa terangkat khobarnya dengan hasan. Maka di sini periwayatan Mujahid dan Qatadah sanadnya sahih, berbeda dengan periwayatan Ibni Abbas, Ad-Dhahhak. Maka untuk ucapan yang kedua, pendalilannya sahih dari Mujahid dan Qatadah, tamshi bin namimah. Maka setelah kita mengetahui dari takhrij yang ada, ucapan pertama bahwa yang diinginkan adalah hamalatul hatab, bimakna zahir, memang dia membawa kayu bakar dan menyebarkannya di depan rumah Nabi. Maka asar yang sahih hanya dari Zaid, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam saja, karena asar yang lainnya dhaif dari Dhahhak dan dari Ibnu Abbas dhaifan. Adapun tafsir yang kedua tidak secara zahir, tetapi tamshi bin namimah, kinayah, hiperbolik. Maknanya adalah dia membawa kayu bakar, bukan kayu bakar asli, hakiki, tetapi kayu bakar maknanya kinayah, tamshi bin namimah. Dan ini ucapan sahih kepada Qatadah dan Mujahid, seperti tadi takhrijnya. Maka bagaimana kita menyikapi dari tafsir-tafsir ini? Maka permasalahan seperti ini kembali kepada usul tafsir yang kita pelajari, bahwa dari segi takhrij dua pendapat tetap sahih. Pendapat yang pertama dan yang kedua, keduanya sahih, bahwa makna hamalatul hatab memang dia membawa kayu bakar dan disebarkan di depan rumah Nabi, itu pekerjaannya, atau dia memang bernamimah dengan lisannya. Maka keduanya khobar ini sahih, seperti kami sebutkan tadi dari takhrijnya. Lalu bagaimana di kitab usul tafsir disebutkan bahwa jika kita mampu dari tafsir-tafsir untuk menjamak,
ucapan dari para mufassirin, maka kita jamak, dan ini lebih baik. Di dalam kaidah usul fikih, jika terjadi khilaf antara dua ucapan, maka al-jama' aula minat tarjih. Ini kaidah di usul fikih. Maka mengumpulkan dua pendapat, tiga pendapat lebih baik daripada memilih satu pendapat dan meninggalkan pendapat yang lain. Seperti di sini, kedua riwayat datang dengan khobar yang sahih. Riwayat yang pertama yang sahih dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dan riwayat yang kedua yang sahih dari Mujahid dan Qatadah. Lalu apakah kedua khobar ini? Tadi kita bilang kalau bisa menjamak lebih baik. Bisa dijamak? Jawabnya bisa. Maka penyebab dari Arwa Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, ala qiraah Hafs, dan perempuannya Abu Lahab juga masuk api neraka, yasla naron, dan sifatnya hamalatal hatab, halnya hamalatul hatab dan sifatnya hamalatul hatab ala qiraah rafa', maka dikatakan hamalatul hatab memang membuat keonaran, kedoliman kepada Nabi dengan menyebarkan duri-duri, atau mendolimi Nabi dengan menyebarkan hoaks dan berita-berita yang mengadu domba. Maka bisa dikumpulkan atau tidak dua khabar ini? Jawabnya bisa. Sama-sama perbuatan mendolimi Nabi. Maka ini asbab dukhul Ummu Jamil kepada api neraka setelah kufurnya kepada Allah dan tidak mau menyembah Allah yang esa dan meninggalkan patung-patung berhala dan beriman kepada Nabi, tidak mau. Maka yang zahir juga adiyah kepada Nabi Muhammad. Karena keduanya sama, adiyah maknanya kedoliman. Yang pertama mendolimi dengan menyebar duri-duri, kedoliman kepada Nabi, utusan Allah. Dan yang kedua tamsi bin namimah, kedoliman. Maka keduanya bisa dipakai. Maka umuman masuk yang pertama, penyebabnya yang bersifat umum karena kufur. Dan kufur penyebab masuk api neraka. Seperti Allah berfirman, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Fannaru mau'iduh. Maka wa man yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Barang siapa yang kufur dari kelompok-kelompok manusia, maka dia itu akan dimasukkan kepada api neraka. Umuman mengikuti Abi Lahab dari kekufurannya. Itu sudah jelas. Dia musyrikah dan tidak mau beriman kepada Nabi. Dan yang kedua, an-namimah dan adiyah kepada Rasul, itu juga masuk kepada penyebab masuk api neraka. Seperti tentang permasalahan namimah, telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz diriwayatkan di dalam Muslim berkata dari Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam, tidak akan pernah masuk surga namam, mereka yang namam itu tadi menyebarkan berita-berita yang hoaks ataupun yang benar tetapi untuk tujuan ifsad, namimah. Maka dia mengadu domba Nabi, mengambil khabar dari sini dan dari sana. Lihat Muhammad demikian dan demikian. Muhammad mengajak kalian untuk meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Dia hari ini melaksanakan demikian dan demikian. Itulah pekerjaan dulu Arwa Ummu Jamil. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di riwayat Muslim disebutkan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang namam. Maka
kalau tidak masuk surga kemana? Di hari kiamat hanya ada 2 cabang. Tidak masuk surga maknanya di neraka, tidak ada mampir di hotel Homan. Hotel Homan di mana? Atau hotel yang lain, tidak ada. Tidak ada hotel, tidak ada persinggahan kecuali surga dan neraka. Tidak ada jalan yang ketiga dan simpang yang ketiga. Maka disebutkan la yadkhul jannah an-namam, berarti akan masuk neraka. Dan di riwayat Al-Bukhari la yadkhulul jannah qattat. Maka qattat dan namam sama. Keduanya pelaku dan sigoh mubalaghah. Namam ala wazn fa'al dan qattat ala wazn fa'al. Maknanya qattat dan namam tukang mengadu domba, tidak akan masuk kepada surga, maknanya di neraka. Maka ini jelas pendalilannya. Jika dia namam, maka namam min asbab dukhul ilan nar. Dan jika dia tadi hadiah kepada Nabi dengan menyebarkan duri, maka hadiah kepada Nabi juga termasuk kemaksiatan yang menyebabkan seseorang masuk kepada api neraka. Seperti Allah berfirman, indak ya Qais fi ayyi surah, wa may ya'sillah wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Al-Jin. Maka dalam surat Jin, wa man ya'sillah wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan bermaksiat di sini mencela Nabi, juga mendurhakai Nabi, seperti umuruman, baik dengan namimah ataupun dengan menyebarkan duri